akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa Engkau hadir saat ini. Mungkin kami berbeda tempat, ada yang di Jawa, di berbagai tempat di Jawa, bahkan ada yang di Sumatera, Sumba, dan mungkin berbagai tempat yang lain. Tapi kami percaya di mana kami berada di rumah kami masing-masing, Engkau hadir. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, maka setiap kami boleh mengalami pribadi dengan Engkau. Bapa, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan. Hari ini kami mau belajar bersama-sama tentang pastoral konseling pastoral, biar Tuhan yang memberkati pertemuan kami. Kalau hari ini ada teman-teman yang akan presentasi, Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami yang mendengar, berikan kami antusias, supaya kami semua dijamah Tuhan, dan mengalami Engkau, Tuhan. Terima kasih, dan kami rindu setiap kami boleh menjadi konseling yang benar, konselor yang benar, sehingga setiap konseli yang datang kepada kami, Tuhan, mereka mendapat pertolongan yang tepat, dengan ilmu yang tepat, dan tentunya dengan jamahan dari Roh Kudus. Terima kasih, kami menyerahkan pertemuan kami pada sore hari ini kepada Engkau, Engkau menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Ya, oke. Silakan yang Amin. presentasi. Mulai Pak Suwarto. Pak Suwarto, mana Pak Suwarto? Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu diberikan kepada kami, Pak Freddy. Shalom. Shalom. Bapak Ibu semuanya, Mas Fre, terdiri dari Pak Suwarto Cokro Handoko, saya Adi Siswanto Wisnu Nugroho, dan Nathan Ribut Riyadi. Kali ini akan menyampaikan materi tentang mengenal monster pribadi. Jadi materi ini kami ambil dari ringkasan yang sudah kami ringkas, kemudian yang kami buat berkelompok ini. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kata monster pribadi. Apa itu monster pribadi? Jadi monster pribadi ini adalah suatu area sensitif pada diri kita. Jadi pada diri kita ini kita memiliki area sensitif pada diri masing-masing kita pribadi, di mana kita ini mudah jatuh dan terganggu dengan situasi tertentu. Jadi setiap manusia ini pada prinsipnya mengalami satu hal yang menakutkan, dan sehingga ini menjadi suatu monster sebagai suatu momok dalam diri kita, dalam karakter pribadi kita masing-masing. Dan ini monster ini terbentuk sejak kita kecil yang disebabkan adanya satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Biasanya kita mengalami suatu persoalan keluarga dari orang tua kita yang terbawa dari kita lahir sampai kita dewasa, sehingga juga kita mengalami satu traumatis dalam satu kehidupan kita dari kita kecil sampai kita besar, atau satu peristiwa yang kita alami yang kita anggap sangat memalukan pada diri kita masing-masing. Next. Sehingga kita membagi ada beberapa contoh monster dalam buku ini juga dijelaskan. Ada 8 contoh monster yang ada pada diri kita, yang tadi dari kita area yang sangat terganggu sensitif tadi sejak kecil tadi, dari masa trauma pengalaman tadi. Yang pertama adalah kita mengalami satu sensitif dan mudah jatuh dalam hal seksual. Ini kita kadang juga mengalami satu momok, satu monster, ada satu karakter pada diri kita. Kadang kita gampang sekali ada yang mengalami sangat sensitif pada hal pornografi, perselingkuhan. Dengan banyaknya global
ini apa namanya dunia maya, download juga ini juga sekarang ini kadang kita merasa rendah harga diri kita apabila kita mengalami satu perbedaan pendapat, kemudian kita dengan perbedaan pendapat itu kadang kita merasa bahwa diri kita kalau diberikan pengertian ataupun ada yang memberikan saran atau usul, kita merasa wah ini merasa tersinggung sangat kalau ditegur, kalau disalahkan. Kemudian yang ketiga perasaan takut untuk bertemu dengan orang yang statusnya lebih tinggi atau minder istilahnya. Misalkan kita melihat derajat teman kita itu lebih sukses daripada kita. Kadang mungkin ekonomi kita lagi jatuh, ekonominya kita lagi jelek. Kita kadang merasa minder untuk berteman dengan dia. Kita merasa dia lebih sukses dari kita sehingga kita kadang belum apa-apa kita sudah merasa down dulu. Kemudian mempunyai kebutuhan yang besar akan respek atau pengakuan orang lain. Kadang kita memiliki suatu kebutuhan yang kita ingin diakui keberadaan kita sehingga kita boros, sehingga kita banyak kebutuhan yang pengen diakui, kita berani keluar duit, berani beli hal-hal yang mewah agar diakui kita lebih wah gitu. Kemudian rapuh dalam hal moral, khususnya hal kejujuran. Ini jelas bahwa kadang kita tidak mengutamakan kejujuran kita kadang masih melakukan hal-hal yang sensitif sekali, melakukan hal yang tidak jujur. Kemudian sulit mengambil keputusan, biasa karena rasa takut disalahkan. Karena tadi juga ini ada hubungannya juga dengan sensitif tadi, minder juga. Kemudian stres pindah ke tempat yang baru, jadi sulit tidur. Kadang setelah kita mengalami di sana mempunyai, wah nanti di sana bisa nggak saya akan berkompetisi yang sehat. Di sana nanti jangan-jangan banyak hantunya, di sana banyak kita berpikiran yang tidak sehingga di sana banyak pikiran sehingga kita susah beradaptasi di tempat yang baru sehingga susah tidur. Kemudian mudah mengeluh dan seperti kaum Israel, bangsa Israel ini kan Tuhan sudah berikan tiang awan, Tuhan sudah tolong dengan roti mana dan dicukupkan semua bangsa Israel, bangsa yang penuh dikasihi juga sama, bahwa sudah dikasih, sudah dicukupi, itu masih saja mengeluh bersungut-sungut. Ini kadang juga hal monster pada seseorang juga mengalami, ada contoh-contoh monster yang seperti itu. Ada 8 tadi contoh monster dalam pribadi seseorang. Next, kemudian 7 faktor yang membentuk tadi dalam monster pribadi, kenapa bisa terbentuk dalam seseorang tadi monster pribadi. Yang pertama adalah dia mengalami trauma atau tekanan hidup di masa lalu. Kadang dia mengalami satu kekerasan, kemudian waktu kecil dia dibeda-bedakan, kasih sayang antara adiknya dengan kakaknya, kemudian kurang perhatian orang tua, sibuk bekerja, papanya bekerja dari pagi, pulang malam, kadang tidak bertemu, besok sudah pagi kegiatan, arisan, segala macam, sehingga kurangnya perhatian dari orang tua yang jarang komunikasi dengan anak ini, sehingga kasih sayangnya tidak ada. Kemudian kemiskinan juga mengakibatkan pembentukan dari monster tadi, itu yang menjadi faktor pendukung. Miskin itu membuat kita minder, kita jadi ragu, kadang kita tidak punya jiwa yang tidak punya jiwa yang berusaha atau apa, sehingga kita minder tadi. Pengalaman seksual dini seperti tadi sampaikan di awal, sensitif dan mudah jatuh dalam hal seksual, dalam pornografi. Kemudian dibesarkan di keluarga yang mempunyai konflik. Tadi orang tuanya, papa mamanya sering bertengkar, sehingga mengakibatkan sampai ke ujungnya perceraian antara orang tua tadi, sehingga akibat dari itu menganggap karena orang tuanya bercerai, ya kita menjadi minder, jadi tidak bermanfaat segalanya, sehingga mengalami suatu monster yang persoalan hidup yang berat dalam. Monster-monster tersebut tidak untuk diatasi, tetapi dihadapi. Jadi kita harusnya dengan berbagai contoh
apa yang membentuk diri kita tadi menjadi monster tadi, kalau sampai mengalami hal-hal yang seperti itu tadi, harusnya jangan kita takut, harusnya dihadapi. Ini ada 4 cara. Yang pertama, kita harus mengenali monster diri kita, kenali monster Anda. Karena apa? Dengan cara mengingat kembali bagaimana peristiwa yang membekas pada masa lalu kita, kemudian menggali dan menemukan dan mengakui bahwa itu pernah terjadi. Jadi kita harus tahu dulu pernah mengalami persoalan, kepahitan atau apa, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, kemudian monster itu biasa datang berulang-ulang. Kadang kita lihat situasinya, peristiwa yang membuat kita kembali kenali, mungkin dengan orang tua yang pernah bertengkar tadi, kita juga akan terulang-ulang, pertengkaran itu lihat kita, sehingga itu berulang tadi, kita harus bagaimana mengatasinya. Kemudian yang kedua, miliki seseorang yang Anda percaya. Kita butuh untuk mengenali, untuk mengelola monster dalam pribadi kita ini, kita harus bisa berbagi dengan orang yang bisa kita percaya. Artinya tahu dia mau menerima curhat kita, dia mau menerima perasaan saat kita minta advice, minta pembelaan, kemudian minta dukungan moral dan doa, dia teman yang bisa ada timbal balik sehingga dia mau berikan advice, juga mau mendoakan kita, kemudian berikan solusi-solusi untuk kita. Itu cara kita juga mengatasi pengelolaan tadi. Kemudian yang keempat justru ini adalah yang utama juga, memiliki kehidupan spiritual, hubungan pribadi yang baik dengan pencipta, dengan Tuhan. Yang kita benar berserah diri kepada Tuhan. Apa juga ini saya dalam ayat, saya pernah terima ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat ini sangat menguatkan. Nanti kesaksian akan saya sampaikan di monster yang saya pernah. Nah, ini manusia lama dalam diri kita. Jadi monster itu tadi kan adalah suatu gambaran manusia lama. Kemudian kita saat itu mungkin masih dikuasai dengan pikiran, perasaan, semuanya dikuasai dengan keinginan daging. Makanya kita perlu menyerahkan monster kita ini kepada Tuhan, artinya kita lahir baru. Di sini ada beberapa jenis monster, nanti saya akan jelaskan ada 3, dan ini salah satunya dalam karena peristiwa negatif yang kita alami. Misalnya pengkhianatan, penolakan, pelecehan, penganiayaan, kecemburuan, tersinggung, semuanya itu yang tidak dapat diselesaikan atau kita tidak bisa memberikan pengampunan. Pak Freddy, saya pernah mengalami satu kepahitan. Saya pernah mengalami kepahitan dengan orang tua saya. Orang tua saya adalah seorang tentara. Saya hidup tidak bersama orang tua kandung saya. Saya hidup oleh istri yang kedua dari ayah saya ini, ayah kandung saya ini punya istri lebih dari 1, artinya kemungkinan 3 ya itu tentara. Kemudian 3, dan saya lahir dan saya hidup dengan kakak saya. Saya terjatuh dalam masalah percobaan besar, dan melibatkan adik saya. Dan
Tuhan, saya mau terima Tuhan Yesus saat itu. Kemudian saya dengan kuasa Roh Kudus tentunya saya mau mengampuni, dan akhirnya dengan apa? Dengan itu saya kembali mau menerima ibu saya. Walaupun saat itu benar-benar, oh kenapa saya begitu ada masalah, saya minta tolong, ini tolong dijualkan warisan yang ini untuk menolong saya agar saya tidak masuk ke dalam lubang itu, saya tidak percobaan itu, tapi Tuhan menangkap saya, justru saya masuk penjara itu karena saya akhirnya ditangkap Tuhan sendiri, karena saya tidak punya siapa-siapa, akhirnya Tuhan Yesus yang tolong saya. Pak Freddy kayaknya keluar ya? Ada, Pak. Oh iya. Oke, luar biasa, Pak. Kemudian jadi langkah yang harus kita perbaiki adalah melihat bagaimana secara objektif tadi situasi hubungan dari kepahitan yang ada sekarang, bagaimana secara hubungan itu, kemudian menemukan pemahaman empatinya, belas kasihan. Kemudian saya bagaimana karakter tadi, saya berusaha mempunyai karakter, sikap hati saya mulai kami rubah, kemudian merespon tadi, dan saya komitmen untuk memperbaiki hubungan tadi, mengampuni juga secara pengampunan secara emosional. Jadi berkembang saat perasaan buruk tadi, saya penuh kepahitan dan saya berusaha untuk kami hilangkan. Kemudian tindakan pengampunan saya di dalam perilaku itu merupakan satu keputusan yang harus saya lakukan. Kemudian ada lagi jenis monster yang kedua adalah tawar hati. Tawar hati ini adalah sikap hati yang sangat apatis. Dari apatis tadi, dia tidak mau terima luar, dingin terhadap seseorang atau situasi di sekitar kita, dia cuek, dia menghindar. Karena apa? Dia mulai satu kekecewaan di dalam hidupnya yang berulang-ulang. Karena dampaknya itu, dia kenapa tawar hati? Karena merusak komunikasi. Yaitu karena dengan dampak dia mengalami melihat persoalan tadi, flashback ke bawah, mungkin lihat orang tuanya kemarin bercerai, kemudian dia sehingga susah, dia introvert ya. Kemudian dia sampai dampaknya tadi yang merusak komunikasi, mengganggu perasaan, menghilangkan semangat dan antusiasme, merusak kesehatan, sehingga merusak kehidupan spiritualnya juga. Kalau langkah yang harus diatasi di dalam tawar hati ini, ya kita jangan menyakiti hati pasangan, anak Anda, anak kita, apalagi sifatnya berulang, segera meminta maaf, berusaha tidak mengulang kesalahan, kemudian tunjukkan perubahan diri. Kemudian kita harus belajar berterus terang dan terbuka, belajar memandang orang terdekat secara wajar, kenal baik siapa mereka agar tidak menimbulkan kekecewaan. Kemudian memiliki semangat yang memaafkan, kemudian memiliki jiwa yang lentur, bagaimana kita juga kuat dan meneguhkan hatinya, memandang ke depan, agar memiliki iman serta berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, ini tadi adalah jenis monster, berikutnya adalah minder. Ini harga diri yang rendah atau miskin harga diri. Ini minder itu sesuatu yang untuk memperbaikinya tidak ada terlambat atau perlu proses, sebab harga diri yang terendah berkorelasi dengan kemampuan bergaul, studi, kepuasan, pernikahan, sehingga berhasilan karir. Jadi kadang minder ini kita melihat kita minder terhadap akademik, emosi, sosial, fisik, spiritual. Nah ini yang harus diperbaiki. Mengatasinya kita harus mau menyadari bahwa peragu dan penakut, jujur kepada diri, terbuka dan kekurangan, kelemahan, kita siap harus menerima kritikan maupun nasihat. Kita harus menginventaris kelebihan-kelebihan pada diri kita. Kita mau belajar mempercayai perkataan orang yang membangun, kemudian suka menolong. Harus menikah juga dengan orang yang cocok. Orang minder ini kadang nanti tidak sepadan kalau bekerja pada karir yang pas. Kemudian yang pasti adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian untuk yang berikutnya, kemarahan, kesepian, sayang diri, dan putus asa, akan disampaikan oleh Pak Nathan Ribut Riyadi. Kami silakan Pak Nathan meneruskan. Oke, sebelum diteruskan, saya bersyukur tentang presentasi yang bisa dibagikan. Bagus sekali. Bapak Ibu yang diberkati boleh angkat tangan bersama dengan saya. Yang diberkati, ya. Dari sharing Pak Adi tadi tentang kepahitan, kita menyadari ini penting buat hidup kita. Bapak Ibu sebelum dilanjutkan, ini penting. Mengenali monster pribadi itu penting. Kenapa? Karena sebelum seorang konselor mengkonseling konseli,
dia harus mengkonseling dirinya sendiri. Perhatikan, seorang konselor yang baik, dia harus mengkonseli dirinya sendiri. Anggap Bapak Ibu sebagai konseli yang contoh. Apa masalah Bapak Ibu? Contoh. Apa yang menjadi penyakit monster pribadi dalam Bapak Ibu? Pak Adi tadi katakan ada kepahitan, ada tawar hati, dan minder. Dia ceritakan tentang kepahitan. Sudah ketemu masalahnya, kepahitan. Terus bagaimana cara mengatasinya? Puji Tuhan Pak Adi tadi sudah menyampaikan mengampuni, itu penting. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita membantu diri kita sendiri untuk kita keluar dari situ. Kenapa? Banyak orang yang kepahitan, dia tetap kepahitan seumur hidup. Tandanya apa kalau orang kepahitan seumur hidup? Kalau dia lagi berdoa, contoh, dia kepahitan dengan si Mincil. Dia berdoa, Tuhan, aku nyembah Engkau. Tiba-tiba Mincil datang di awan-awan. Loh, kok Mincil? Itu namanya masih kepahitan. Jadi sekali lagi kita harus sebelum konseli, kita harus belajar mengkonseling diri kita sendiri. Tahu maksudnya ya? Tadi mengenal monster pribadi kita. Ya, oke. Saya serahkan kemudian, silakan Pak Ribut atau Pak Suwarto dulu. Berikan tepuk tangan untuk Pak Adi dulu ya, tepuk tangan yang meriah. Ya. Baik, saya akan meneruskan. Tolong Pak Adi ditampilkan milik saya, bisa nggak? Saya mengalami kesulitan di situ. Pak Warto minta tolong Pak Warto. Share screen Pak Warto. Aja. Proses. Karena saya nggak begitu pintar dalam hal ini. Butuh waktu. Baik, jenis monster pribadi yang keempat yaitu kemarahan. Kemarahan adalah keadaan emosi seseorang yang merespon sesuatu yang dari seseorang yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, dari sini saya mau bercerita sambil kesaksian. Nah, terus terang, tadinya saya orangnya penyabar. Sebelum saya menikah, masih sabar. Karena saya pribadi sendiri orangnya mandiri. Nah, dari situ saya dibangun. Karena dari masa kecil saya juga dididik oleh keluarga Kristen meskipun saya belum menjadi waktu itu masih Islam. Nah, saya mulai dari kecil itu, dari kelas 5, pisah dari orang tua. Saya belajar ikut mbah, tapi mbah itu masuk dalam keluarga Kristiani. Nah, dari situ saya belajar. Orang itu sabar sekali.
Nah, saya dididik dengan sabar dengan itu. Karena dari situ saya ditumbuhkan bagaimana bisa menerima diri dan bisa itu. Tetapi setelah saya jadi anak Tuhan, yang tadinya dalam impian saya, anak Tuhan itu baik-baik. Tetapi setelah saya mengalami pribadi demi pribadi bertolak belakang dari yang saya dapat dari yang diajarkan keluarga saya yang ikut orang tua, bukan orang tua angkat tetapi orang tua bukan orang tua pribadi tetapi orang tua angkat. Nah, karena saya dari kecil ikut paman, orang tua dekat tapi saya lebih dekat ke paman. Nah, dari situ mungkin hal ini enggak baik, tetapi karena saya ingin menjadi anak yang baik. Nah, dari situ saya belajar. Nah, jadi keadaan ini yang tadinya saya orang penyabar, jadinya nggak sabar. Nah, terus terang sebelum saya di pelayanan, saya normal itu. Tapi ya Pak, setelah saya terjun di daerah pelayanan, saya sering mengalami kebalikan dari yang saya pribadi yang saya sebenarnya. Nah, di sini akibat buruk dari kemarahan itu serangan jantung, depresi, frustasi, stres dan lain sebagainya. Nah, ini saya alami. Saya alami benar-benar. Sebelum saya nikah. Setelah saya menikah juga gitu. Yang tadinya, maaf ini, saya blokok. Saya nggak menutupi diri. Bukan berarti saya nggak sayang sama pasangan hidup saya, sama istri saya. Enggak. Tapi itulah keadaan. Nah, kemarin saya divaksin. Karena saya terus terang kecapean dan itu. Tensi saya 160. Biasanya paling-paling ya 120 itu. Tetapi karena apa? Tekanan demi tekanan, ya saya ada yang menang. Tensi naik, kadang-kadang di samping itu juga anak-anak, pengaruh anak-anak juga membuat saya kurang menerima keadaan dan membuat saya marah. Nah, kemarahan ini juga sering menghasilkan tindakan-tindakan yang sering merugikan orang lain. Saya akui, istri sering saya marahi, anak-anak juga. Terlebih kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa tanggap keadaan orang tua. Yang tadinya orang sabar, kalau melihat anaknya tidak tanggap keadaan orang tua, saya percaya pasti mengalami perubahan. Nah, terlebih lagi ada tindakan yang membahayakan ini, yang dihasilkan seseorang yang punya kemarahan. Orang itu bisa nekat, bisa membunuh istri, bisa. Anak juga bisa dibunuh. Nah, ini yang itu kadang-kadang bisa menghancurkan benda yang ada, yang sudah dibeli temuin dengan itu kadang-kadang di itu. Tetapi puji Tuhan, saya nggak sampai semacam itu.
terus terang. Karena saya juga uang saya yang beli. Nah, jadi saya masih ingat kejadian itu. Jadi meskipun dalam keadaan kemarahan yang itu, nah tetapi saya tetap dalam keadaan terkontrol, terkendali. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pola marah. Nah, ini meledak. Nah, pola ini bisa meledak saat ditekan keadaan, terutama biasanya apa? Keuangan. Seorang hamba Tuhan di desa pasti sering mengalami semacam demikian. Nah, dari hal ini kadang-kadang saya terus terang mengalami stres karena tertekan. Bagaimana? Sementara jemaat belum banyak, belum dewasa, bahkan pindah. Nah, ini juga menimbulkan kemarahan. Udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, di sini ini sering saya pendam, sehingga apa? Saya mengalami depresi. Nah, terus yang kedua, pola marah yang kedua itu meledak keluar. Ini diwujudkan dengan apa? Tindakan seperti membanting suatu benda, memaki, berteriak. Karena apa? Tidak puas. Nah, di sini saya mengalami buruknya akibat dari buruk kemarahan. Saya sering dada saya sakit karena saya depresi, denyut jantung saya juga tidak begitu itu normal. Nah, kemarahan ini membahayakan saya sebenarnya. Tetapi hal itu sering itu dari saya. Karena apa? Nah, ini terbentuk sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan saya. Nah, jadi ini membahayakan sekali. Nah, untuk pola marah, ini yang ketiga, Bang, kelola dengan baik. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Sehingga pada saat kemarahan itu tidak istilahnya mengorbankan orang lain. Saya sering mengakui, saya akibat ini terhadap istri, terhadap anak, saya akui. Dulu papa enggak seperti itu pada saat jadi anak. Saya berusaha membantu orang tua, saya bisa berasa begini. Nah, saya selalu kontrol, tetapi di dunia pelayanan. Nah, ini yang tadinya tidak pernah muncul, jadi muncul di dalam kehidupan saya. Nah, jadi saya mudah tersinggung, minder, itu sering saya alami. Demikian juga saya di sekolah juga gitu. Terus saya juga menjadi hamba Tuhan, saya juga mengajar di SD. Nah, ada yang minder. Nah, sering nggak diakui karena saya dunia lapangan. Selain itu saya
itu saya lebih menguasai dunia lapangan, misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan sesuatu itu tidak membantu. Tetapi sering saya ditolak mereka. Karena apa? Ya, terus terang, pendidikan itu yang saya belum bisa itu. Nah, dari situ saya keminderan itu. Nah, jadi apa? Kadang-kadang marah pada diri sendiri. Kenapa saya itu? Nah, tetapi puji Tuhan, perasaan-perasaan itu saya tekan sedemikian rupa. Nah, sehingga orang lain tidak jadi korban. Karena kalau dulu saya sebelum mengenal Tuhan, saya bisa marah itu apa? 3 hari tidak makan. Pernah saya alami. Gara-gara apa? Saya waktu habis sekolah nggak bisa nggak bisa menemukan pekerjaan. Saya belajar dari seorang anak-anak Tuhan yang itu bisa dapat pekerjaan, bisa ini, tetapi saya belajar itu tidak bisa menghasilkan pekerjaan. Nah, dari situ. Dan menangani sisa kemarahan, nah, sadari peristiwa dan orang yang membuat marah itu diampuni. Dengan jujur, pengakuan dengan itu. Nah, dari sini saya belajar membuat saya rileks. Saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Saya juga kadang kalau saya doa sendiri, apa yang saya itu, dan saya baca Tuhan ampuni saya, Tuhan itu. Nah, kadang-kadang saya juga sharing. Nah ini, saya sharing dengan orang lain, hamba Tuhan lain. Nah, ini yang keempat, atau psikolog. Saya belum pernah. Ya puji Tuhan saya bisa bertemu dengan guru psikolog ini, dosen psikolog. Saya itu bersyukur sekali. Nah, yang kelima, belajar empati dan buang sifat rasa benar diri. Dan dari rasa ini, saya dulu sering merasa saya diri benar. Nah, saya kurangi. Saya turunkan untuk bisa menerima istri saya, anak saya. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, terus apa? Buat baik, terutama orang yang melukai. Nah, ini terus terang, saya kadang-kadang sering berbagi dengan teman. Nah, tetapi sering kebaikan saya disalahgunakan sehingga saya bukan seakan-akan. Nih, nah dari sini saya berusaha mengampuni dan itu, dan puji Tuhan. Ya, itu. Saya kira cukup Pak Ribut. Terus yang lain? Ya sudah 15 menit ya, lebih 5 menit. Kemudian Pak Suwarto, silakan, karena sudah lebih daripada waktunya. Bagus Pak, terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan Pak Suwarto. Waktunya saya kira sudah habis. Terus saja. Karena Pak Suwarto, tempat saya sudah 40 menit. Tidak apa-apa, silakan. Gimana? Teruskan. Oke. Teruskan. Ya. Sepuluh menit ya Pak Suwarto ya. Belajar dengan presentasi ini waktu tidak terasa Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu yang presentasi kemudian dicatat waktunya sendiri ya. Kalau sudah 10 menit berhenti gitu ya. Sehingga yang lain juga kedapatan untuk presentasi.
Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk monster pribadi yang berikutnya. Itu tadi ada kesepian, ada sayang diri. Kesepian itu ya itu perasaan di mana kita merasa sunyi, tidak punya tujuan, begitu ya. Kita tahulah kesepian seperti apa. Terus ada sayang diri, yaitu kita terlalu berlebihan menyayangi. Ada kelebihan beban. Jadi kelebihan beban itu seperti ini, saudara-saudara. Jadi seperti yang saya alami saat itu, saya ini kan bekerja, saya membawahi beberapa perusahaan, terus kebetulan juga ada pelayanan di mana kalau ada acara apapun itu selalu saya dijadikan panitia. Saat itu saya berpikiran demikian. Kalau itu pekerjaan untuk Tuhan, saya tidak bisa tolak. Jadi saya lakukan semuanya. Akhirnya, yaitu saya kelebihan beban, di mana saya stres, saya kurang tidur, saya banyak hal lah yang saya alami yang tidak enak. Dan akhirnya juga suatu hari saya berdoa, itu saya diingatkan oleh peristiwa Marta dan Maria, di mana Maria itu mengambil bagian yang terbaik. Di situ saya sadar bahwa tidak bisa kita itu ambil semua. Kelebihan beban itu tidak baik. Jadi malah kita ambil semua pelayanan kita, akhirnya semuanya setengah-setengah, akhirnya kacau semua. Tidak bisa maksimal. Jadi di kelebihan beban itu saya ambil, diingatkan oleh peristiwa Marta dan Maria. Terus untuk kehilangan itu adalah juga kembali lagi monster pribadi itu tadi saya terangkan, itu adalah peristiwa yang kita alami, yang menghantui sampai kita hari ini untuk kita bisa maju atau kita bisa melakukan sesuatu, itu adalah monster yang menghalangi, itu adalah dari kecil, ya, peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, yang kehilangan ini adalah peristiwa dari kita kehilangan seperti kita kehilangan masa kanak-kanak kita. Saya ada sedikit kesaksian bahwa saya itu anak kelima dari 5 bersaudara. Berarti saya itu anak paling kecil, di mana saya merasa orang tua saya waktu itu lebih memperhatikan kakak-kakak saya, terutama yang nomor 1, nomor 2. Ya. Terus orang tua saya itu baru bekerja, mungkin baru meniti karir, baru growth ya. Jadi ibu kerja, ayah kerja, nggak ada waktu buat saya. Saya sendiri anak kembar, jadi saya cuma bermain sama kembaran saya aja. Terus saya juga bukan terus anak lebih dekat ke pembantu karena memang saya tidak mendapat perhatian. Itu yang saya rasakan. Jadi saya merasa saya kehilangan masa kecil saya yang harusnya bisa bahagia dekat dengan orang tua. Memang orang tua ayah saya yang itu jarang di rumah karena dia di Jakarta, kadang ke luar negeri. Nah, itu merasa seperti ini. Memang saat pulang itu betul-betul mengajak kita untuk makan, nonton bioskop. Beliau meluangkan waktu. Tapi seperti yang kemarin kita pelajari bahwa kualitas itu saja tidak cukup buat anak-anak. Kita butuhkan kuantitas. Ya, itu yang kemarin kita pelajari itu betul, itu saya alami. Jadi begini, saya merasa saat itu seperti yang ada di sini kita lihat ada kemarahan, itu saya rasakan kemarahan, ada putus asa, itu pernah saya alami. Jadi saya akan mengakui di depan saudara-saudara semua dengan Abuna juga bahwa saat dulu saya merasa kakak-kakak saya itu sekolahan di luar negeri. Saat itu saya juga minta seperti itu. Ternyata ayah saya mengatakan apa? Tidak bisa. Kamu nggak bisa. Papi nggak punya uang. Terus
Padahal itu saya sudah siap pergi. Jadi saat itu saya pulang ke rumah, ayah saya mengatakan seperti itu, dan beliau bilang begini, kamu nggak usah kerja, kamu nggak usah sekolah, kamu kerja saja. Di situ saya merasa masa depan saya selesai. Ya ini tadi, yang ada di bawah saya yang diri itu adalah putus asa. Jadi saya pernah merasakan putus asa. Ya. Akhirnya saya mengambil tindakan dari kemarahan saya sudah pergi dari rumah. Saya merasa tidak ada harapan untuk masa depan saya ada di keluarga. Singkat cerita, saya dicari segala macam, akhirnya saya pulang ke rumah. Dengan masih kemarahan, dengan merasa ketidakadilan. Tapi saya sayang orang tua saya. Saya kira itu dari sesuatu yang menumpuk sekali ya. Saya rasakan semua. Terus akhirnya saya kuliah di lokal. Di sini 1 tahun kemudian setelah saya kuliah ternyata papi saya dipanggil Tuhan. Di usia 45 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Di situ saya belajar. Saya melihat bahwa semua itu Tuhan sudah rencanakan. Bagaimana kalau saya jadi pergi ke luar negeri, saya nggak akan ketemu ayah saya dalam itu karena ayah saya nggak ada dalam 1 tahun. Terus ya saya puji Tuhan, saya belajar. Saya memang ada kemarahan, tapi saya tidak ada kepahitan dengan orang tua, saya tidak membenci orang tua saya. Tapi saya melihat ada bagian seperti ini. Ya. Seperti pelajaran kita konseling kemarin, kita harus mengenal siapa dia, siapa yang kita hadapi. Demikian juga orang tua saya. Itu yang saya tidak tahu. Ternyata saya masih kena monster pribadi sayang diri. Yang saya rasakan. Saya cuma memikirkan diri saya sendiri waktu itu. Saya tidak melihat bagaimana keuangan orang tua, bagaimana siapa orang tua saya, background orang tua saya siapa. Saya tidak melihat seperti itu. Jadi yaitu yang harus kita tahu. Kalau kita menghadapi seseorang, kita harus mengenal siapa lawan kita. Ayah saya dulu orang tidak punya, kecilnya juga loper koran, pernah jadi tukang becak, yang akhirnya jadi pengusaha, yang bisa menyekolahkan anaknya sampai sekarang, sampai punya beberapa pabrik. Saya tidak melihat background ayah saya dari apa. Beliau tidak lulus SD. Jadi mungkin saat itu dia menghendaki saya tidak sekolah, bekerja saja, mungkin dia bandingkan dengan dirinya. Saat orang tua saya meninggal, papi saya meninggal, semua itu Tuhan singkapkan semua. Jadi saya lihat, oh demikian, saya yang salah semua. Nah, dari situ saya perbaiki semuanya kehidupan saya. Ya itu tadi dari hal yang menumpuk, seperti umpamanya nama saja dari tadi saya bilang ya. Jadi sesuatu yang kita pikir buruk, akhirnya itu jadi tidak buruk. Ternyata 1 tahun saya sekolah di lokal, kuliah di lokal, papi saya meninggal. Jadi sesuatu yang saya syukuri. Juga dari umpamanya nama yang saya merasa tidak adil. Kakak pertama saya namanya Irawan. Kakak kedua saya namanya Inawati. Kakak ketiga saya Irawati. Kembaran saya namanya Iranto.
Saya ini namanya paling jelek sendiri. Namanya Suwarto. Pakainya ejaan lama lagi, SOEWARTO. Artinya Ya. bagus tadi. Hari ini saya bersyukur, saya bangga. Apa yang saya pikir buruk dari dulu, yang terburuk, itu saya bangga hari ini. Nama saya adalah yang terbaik. Su itu artinya baik, warta itu adalah kabar. Kabar baik. Nama saya seperti Injil. Ternyata Tuhan sudah nubuatkan saya ada sampai sekolah STT hari ini. Ya, jadi itu kesaksian saya untuk Luar biasa. Jadi saya akan lanjutkan lagi. Maaf, minta waktu sebentar Buna untuk seni mengelola monster pribadi. Oke, silakan. Jadi seperti tadi bisa merayakan hidup. Jadi kita hidup harus merayakan hidup. Jadi kita tuh harus bersyukur atas apa semua yang kita alami, tidak kita sesali. Tuhan pasti ada rencana yang indah buat apa yang kita alami. Seperti saya tadi, ternyata saya harus sekolah di sini, ayah saya meninggal. Semua sudah Tuhan rancangkan apa yang terbaik buat kita. Terus terapi kelahiran kita harus melihat, kita mengingat kita dari kandungan ibu sampai hari ini, bagaimana orang tua mendidik kita, bagaimana membesarkan pengorbanannya. Jadi kita harus tahu itu. Terus hidup tanpa topeng, itu seperti ini tadi. Saya ungkapkan semua, saya berani mengungkapkan kepada saudara tentang saya pernah pergi dari rumah. Semua yang saya anggap dulu aib, saya berani ungkapkan. Itu salah satu terapi mengelola monster pribadi. Ya, jadi kita harus berani mengungkapkan. Itu beban kita selesai. Juga kita tidak pakai topeng kemunafikan, tidak pakai topeng, cuma kita tampilkan diri kita yang baik. Ya. Terus mengenali bahasa cinta tubuh itu maksudnya kalau tubuh kita stres ya, kita kecapean ya pasti tubuh kita sakit atau apa. Jadi kita harus rileks segala macam itu. Self talk itu berbicara pengalaman kita terhadap Tuhan. Jadi memang kita harus sampaikan semuanya itu kepada Tuhan, segala beban kita itu pasti. Terus mencukupkan diri itu biasanya itu kalau kita sudah mapan, punya uang itu biasanya kita takabur semua, jadi kita harus mencukupkan diri dan fokus tentang apa yang kita punya aja, tidak perlu melihat orang lain yang lebih kaya daripada kita atau lebih apapun. Bersikap benar terhadap kemapanan, ya karena kemapanan tadi yang saya bilang kalau kita sudah punya uang itu kita gampang jatuh. Terus mendaur ulang kehidupan. Kita nggak tahu, kita nggak bisa milih di mana kita lahir, orang tua yang seperti apa. Kalau kita bisa milih kan kita mau jadi anaknya pengusaha jarum aja ya, bosnya jarum biar kaya, itu tapi kan tidak bisa. Terus yang terakhir adalah reparenting, adalah proses pengolahan ulang pengalaman orang tua kita yang buruk. Jadi seperti tadi masa kecil saya yang saya ceritakan itu saya pahami, akhirnya saya terapkan adalah sebaliknya terhadap anak-anak saya. Jadi itu maksudnya reparenting adalah seperti itu. Jadi apa yang orang tua kita salah terhadap kita analisa mana yang salah, kita terapkan yang sebaliknya, yang lebih baik. Sebetulnya ada lagi, di sini cuma 9, tapi saya ada tambahkan bagaimana kita melepaskan monster pribadi, itu sebetulnya bisa dengan yang namanya pelepasan. Maaf ya, Buna, ini tambahan dari saya sendiri, karena saya mengalami betul pelepasan itu. Begitu luar biasa mengubah kita. Bisa lewat diri kita sendiri, bisa lewat perantara, bisa lewat hamba Tuhan,
bisa lewat KKR. Demikian. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bersama-sama, ya. Ya, terima kasih Pak Suwarto. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti diberkati, ya. Karena pengalaman-pengalaman ini membuat kita menyadari inilah konseling sesungguhnya. Kalau kita banyak belajar teori, kita tidak banyak belajar untuk mengenali diri kita sendiri, maka saudara adalah seseorang yang seperti orang Farisi, saudara. Tahu banyak hukum, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya bersyukur melalui Pak Suwarto, Pak Ribut, Pak Adi, kita semua diberkati. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu, sebelum kita mengonseling kita perlu mengkonseling diri kita sendiri. Saya bersyukur ada teman-teman yang saya tahu, biarpun nggak mudah untuk mencari buku, bahkan ada yang membeli buku, ada yang cari di perpustakaan, Bapak Ibu tetap melakukan tugas dengan baik, karena ini memberkati sekali. Ketika kita belajar firman, maka itu akan mengubah hidup kita. Ya, kita akan siapkan sekali lagi untuk